Om Swastiastu. Selamat petang, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pesta Kesenian Bali ke-47 libatkan 20.089 seniman. Pemanfaatan PLTS atap, solusi wujudkan kemandirian energi bersih di Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukoden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Badung masih dalam penyiapan lahan untuk dapur umum. Demikian diungkapkan Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana. Hingga saat ini, pelaksanaan MBG baru terlaksana saat bulan Ramadan yang lalu. Menurut Kadisdikpora Badung Gusti Made Dwipayana, pelaksanaan MBG yakni melalui kerjasama Badan Gizi Nasional BGN dengan yayasan. Ada beberapa yayasan yang beroperasi, utamanya di Kuta dan Kuta Utara, itu nantinya menyiapkan makan bergizi untuk siswa. Pihaknya menyebutkan sesuai dengan sosialisasi yang diterima dari BGN, Pemkab Badung diminta untuk berpartisipasi. Bentuknya adalah dari penyiapan lahan yang akan digunakan sebagai dapur umum. Nah, kita dari Badung menyiapkan 3 lahan. Usulan sudah kita kirim ke provinsi, nanti provinsi akan menindaklanjuti ke pusat. Di mana saja Pak lahannya itu Pak? Untuk usulan kita ada di Petang 1 dan di Abian Semal ada 2. Kenapa kita pilih di Utara? Karena makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh yayasan sudah berjalan di Kota Utara dan Kuta. Sudah ada dapur yang melayani MBG itu melalui mekanisme model 3. Jadi kerjasama MBG dengan yayasan. Sudah jalan. Untuk jenjang SMP apa sudah dimulai Pak untuk di Badung Pak? Jadi semua sudah, SD sudah, kemarin SMP 3 Kota Utara sudah. Itu baru, memang belum semua. Masih di wilayah sana yang ada rencana tambahan Pak dari jatah makan bergizi ini kan 10.000 ada pemberian dukungan dari Pemkab Badung sendiri. Nah, seperti yang dia bilang tadi, di surat edaran itu tugas pemerintah daerah hanyalah menyiapkan lahan. Jadi semua operasional dapur, kemudian masalah harganya disiapkan oleh MBG. Terkait dana operasional, ini adalah ranah Badan Gizi Nasional, sementara dapur yang dibuat untuk radius 7 km bisa melayani 3.000 siswa. Pihaknya menyiapkan lahan untuk dapur umum di wilayah Petang dan Abian Semal. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kemandirian energi dengan energi bersih bagi Pulau Bali adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Salah satu solusi nyata yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap secara masif.
Pemadaman listrik total yang melanda di seluruh Bali pada 2 Mei 2025 lalu bukan sekedar insiden teknis biasa, melainkan sebuah alarm untuk Bali dapat mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber daya lokal yang bersih dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya Gubernur Bali Wayan Koster bahwa kemandirian energi dengan energi bersih bagi Pulau Bali adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Salah satu solusi nyata yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS secara masif. Upaya ini pun mendapat dukungan dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan Iputu Eka Putra Nurcayadi. Menurutnya, Bali tidak bisa terus bergantung pada pasokan listrik dari luar. Pemanfaatan PLTS atap dinilai cocok dengan konsep pembangkit listrik yang sudah bisa dilaksanakan secara transisi. Tapi menurut kami PLTS ini sesuai dengan apa yang sudah dikaji mungkin oleh tim provinsi. Jadi ini memang bisa artinya menjadi salah satu konsep daripada pembangkit listrik secara mandiri yang sudah bisa dilaksanakan dengan transisi. Transisi maksudnya jadi di mana kita tetap memanfaatkan tenaga PLN yang ada dan di backup oleh tenaga PLTS ini. Sehingga ada konsep artinya pembangkit tenaga hidro. Jadi di mana masih bisa memanfaatkan tenaga hibridnya dan juga bisa memanfaatkan tenaga suryanya. Nah ini yang harus disosialisasikan dan memang dipastikan setiap rumah tangga tidak akan terbeban terkait masalah pemasangan instalasi baru itu. Tapi menurut kami pemerintah atau kantor pemerintah terus berani memulai ini. Minimal kantor-kantor pemerintahan daerah, kecamatan, dan juga di masing-masing desa. Ditambahkan, instansi pemerintah harus menjadi contoh dalam penggunaan PLTS atap ini. Pihaknya mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk menyusun rancangan anggaran dengan memasukkan pengadaan atau fasilitas PLTS atap. Andika, Bali TV. Pemirsa, Badan Kerjasama BKS LPD Provinsi Bali menggelar rapat kerja daerah Rakerda tahun anggaran 2025-2026 di Denpasar pada Kamis tanggal 22 Mei 2025. Rakerda ini merupakan media pertanggungjawaban keuangan pengurus dan merancang program kerja ke depan. Rapat kerja daerah BKS LPD Provinsi Bali tahun 2025-2026 ini dibuka secara resmi oleh Kadek Doni Raditya, Kepala Bidang Perekonomian Desa Adat, Dinas PMA Provinsi Bali. Didampingi Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan beserta pengurus lainnya. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Ketua PHDI, Perwakilan MDA, LPLPD, BPD Bali, dan Jamkrida. Rakerda ini diikuti pengurus BKS LPD Provinsi Bali, Kabupaten Kota, Koordinator BKS LPD Kecamatan se-Provinsi Bali, dan Dewan Kehormatan BKS LPD Bali. Rakerda ini bertemakan melalui Rakerda BKS LPD Provinsi Bali, kita perkuat persatuan dan kebersamaan menjaga eksistensi ekonomi desa adat menuju Santi dan Jagadita. Rapat kerja ini merupakan amanat ADART organisasi dan perintah dari Perda LPD. Rakerda ini digelar setiap tahun merupakan sarana pertanggungjawaban pengurus dalam penggunaan anggaran, sekaligus menyusun rencana anggaran pendapatan belanja untuk tahun selanjutnya. Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan tujuan Rakerda sebagai wahana pertanggungjawaban kepada seluruh LPD di seluruh Bali terkait kegiatan selama periode 1 tahun sebelumnya termasuk penggunaan keuangan serta menyusun rencana kerja ke depan. Dana tersebut bersumber dari pembagian 5% yang disetorkan seluruh LPD di seluruh Bali. Selanjutnya rencana tersebut akan dituangkan dalam rencana keuangan tahunan untuk 1 tahun ke depan. Rakerda ini bukan sekedar rutinitas namun juga membahas hal-hal kekinian terkait perkembangan lembaga keuangan. Harapannya LPD ke depan semakin maju dan bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa adat. Terkait persaingan antar lembaga keuangan lainnya, Nyoman Cendikiawan mengatakan LPD memiliki konsep bersaing dan bersanding dengan tetap menunjukkan jati diri, kekhasan dan keunikan sebagai lembaga keuangan tradisional satu-satunya di Indonesia. Pihaknya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengawal eksistensi LPD hingga sekarang ini. Pada pemerintah, pada tokoh-tokoh adat Bali, serta media juga, tentu mari kita lihat LPD ini secara komprehensif. Artinya lihatlah LPD dari semua segi, baik dari segi historisnya, dari segi sosiologisnya,
dari segi teknisnya, dari segi ekonomisnya, apalagi dari segi medisnya. Nah ini sekali lagi terima kasih kepada pendiri LPD, tokoh-tokoh LPD. Kalau kita ini adalah hanya pengelola saja, walaupun sudah puluhan tahun. Yang jelas masih ada yang perlu kita bina, masih ada yang bermasalah, kita tidak tampik itu. Tetapi mari kita yang bermasalah itu kita perbaiki bersama-sama. Kalau yang sudah baik kita tingkatkan lagi. Karena kalau kita mengakui bahwa ini adalah simbol ekonomi desa adat, ya tentu seperti tadi, kita perbaiki yang kurang bersama-sama, tidak mungkin dengan sendirian. Dan lebih baik kita persatuan dan kebersamaan kita tingkatkan. Kadek Doni Raditya, Kepala Bidang Perekonomian Desa Adat Dinas PMA Provinsi Bali, dalam sambutannya mengapresiasi peran LPD dalam meningkatkan perekonomian desa adat. Ia pun meminta BKS LPD Bali terus meningkatkan upaya penguatan agar LPD ke depan semakin maju di tengah ketatnya persaingan dengan lembaga keuangan sejenis lainnya. Riase Bali TV. Kejagung tetapkan Komisaris Utama PT Sritex sebagai tersangka. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balok, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pemberian kredit bank. Selain Iwan, Kejagung juga menetapkan 2 orang tersangka lainnya, yakni Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Diki Syahbandinata selaku pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris Utama dan sekaligus mantan Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman Tbk periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya. Penetapan tersangka Iwan disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers di kantor Kejagung pada Rabu malam. Selain Iwan, Kejagung juga menetapkan mantan Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa dan mantan pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB Diki Syahbandinata sebagai tersangka dalam kasus ini. Kohar menjelaskan dalam kasus ini PT Sritex menerima fasilitas kredit dari 4 bank plat merah, yakni Bank DKI, Bank BJB, Bank Jateng, serta Bank Sindikasi yang terdiri dari BRI, BNI, dan LPEI.
dengan total kredit mencapai 3,6 triliun rupiah. Kohar menjelaskan dalam perkara ini, Syainuddin dan Diki diduga memberikan kredit kepada PT Sritek secara melawan hukum karena tidak didasari analisa yang memadai dan tidak mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya PT Sritek tidak memenuhi syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian menunjukkan Sritek mendapatkan predikat BB atau memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi. Pemberian kredit ini pun dinilai melanggar standar prosedur operasional bank, undang-undang perbankan, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Ironisnya, Iwan selaku Direktur Utama Sritek tidak menggunakan dana kredit dari BJB dan Bank DKI sebagaimana tujuan pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk pembayaran utang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan sebenarnya. Kredit dari BJB dan Bank DKI itu pun macet, sementara aset Sritek tidak dapat dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilainya lebih kecil dari nilai pinjaman. Selain itu, aset-aset milik Sritek juga tidak dijadikan jaminan dalam proses pemberian kredit tersebut. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap DS, kemudian terhadap YM dan terhadap ISL pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sritek Isman TBK. Akibat perbuatan para tersangka, Kejagung menaksir dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai 692 miliar 980.592.188 rupiah. Ketiga tersangka yakni Iwan, Diki, dan Zainuddin disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya pun ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 21 Mei guna penyidikan lebih lanjut. Juli Swarti dan Ketut Sumadiastu melaporkan. Gubernur Bali Wayan Koster menandai pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu atau PJT RSUD Sanjiwani Gianyar dengan meletakkan batu pertama pembangunan gedung tersebut. Bersama dengan Wakil Gubernur Bali Giri Praste, Gubernur Koster juga menghadiri peresmian Balai Kerta Adiaksa Kejaksaan Negeri Gianyar di Balai Budaya Kabupaten Gianyar. Gianyar Made Mahayastra, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Bali, Kajati Ketut Sumedana, Sekda Gianyar Idewo Gede Alit Mudiarte, dan Dim 1616 Gianyar Letkol CPN IGD Winarse, Ketua KPN Gianyar Putu Endru Sonata, serta Kapolres Gianyar AKBP Umar. Bupati Mahayastra menyampaikan kehadiran Gubernur Koster merupakan bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah Provinsi Bali untuk para warga penderita sakit jantung di Gianyar dan 3 kabupaten terdekat seperti Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Dengan adanya layanan PJT, setidaknya masyarakat di 4 kabupaten tersebut tidak perlu jauh-jauh dan menghadapi kemacetan menuju RSUD Profesor Ngurah Denpasar. Mengenai kesiapan tenaga medis, Bupati Mahayastra menyatakan saat ini sudah terdapat 4 dokter spesialis dan belasan paramedis yang sudah siap melayani masyarakat. Ia pun berharap kelak RSUD Sanjiwani juga bisa menjadi rujukan untuk medical tourism, sehingga peningkatan layanan akan terus digenjot. Sementara saat menghadiri peresmian Balai Kerta Adiaksa Kejaksaan Negeri Gianyar di Balai Budaya Kabupaten Gianyar, Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan bahwa Balai Kerta Adiaksa merupakan terobosan yang sangat baik. Ia menilai tidak semua permasalahan hukum harus selesai di pengadilan, namun dapat diselesaikan melalui musyawarah di desa adat. Desa adat yang merupakan warisan dari para leluhur masyarakat Bali, menurut Wayan Koster telah memiliki konsep pengaturan masyarakat yang sangat baik. Dalam tatanan pemerintah modern, desa adat di Bali sejak dulu telah memiliki pembagian sistem pemerintahan secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terlebih dengan adanya Perda Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, peran dan fungsi desa adat harus dijaga dan dilestarikan. Salah satunya melalui pembentukan Balai Kerta Adiaksa di masing-masing desa adat. Nantinya permasalahan-permasalahan seperti pencurian,
perceraian, pembagian warisan, dan permasalahan lainnya dapat diselesaikan melalui musyawarah di desa adat. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana menyampaikan bahwa Balai Kerta Adiaksa di masing-masing desa adat sangat penting karena tidak ada desa adat yang tidak memiliki permasalahan. Sementara terkait sistem hukum adat dan hukum nasional pun tidak ada pertentangan. Selain itu, keberadaan Balai Kerta Adiaksa akan mengurangi persoalan hukum yang masuk ke ranah pengadilan. Kita keluarkan perda. Habis keluarkan perda kita akan tentu kita berikan pendampingan sampai mereka bisa jalan sendiri. Para kejari kami perintahkan sebagai pendampingnya, sebagai fasilitatornya di lapangan. Kira-kira implementasinya di lapangan di desa seperti apa? Dukungan dari Pemda jelas memberikan fasilitas berupa tempat, mungkin pembiayaan ke depan kan. Ya, kalau dari kami nggak ada pembiayaan, mungkin mereka butuh aqua, butuh makan, apa kan. Tadi maka saya bilang ketika nanti ada dana bisa bersumber bisa diambil, itu bisa digunakan. Sudah dikajikan baik. SDM-nya gimana Pak? Ajat ke desa-desa itu? Kan ada kejari-kejari udah punya tempat. Kita dulu sebelumnya sudah ada namanya jaga desa, jaksa garda desa. Ini cuma melengkapi apa yang sudah ada. Humas Pemprov Bali melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Undiksa lantik 43 dokter. Rektor minta jaga marwah alma mater dan jadi trendsetter. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemariang disampun anak alit kulit. Metapa kalau bos, mepandes utawi sangi, drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali mencetak sejarah dengan melantik 43 dokter baru dari Fakultas Kedokteran FK Rabu 21 Mei 2025. Pelantikan dilakukan oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan yang turut memberikan pesan mendalam kepada para lulusan agar senantiasa menjaga marwah universitas dan memiliki nilai tambah atau added value di tengah masyarakat. Para dokter yang dilantik merupakan angkatan kedua FK Undiksa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan dinyatakan lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKMPPD, baik dalam bentuk Objective Structured Clinical Examination (OSCE) maupun Computer Based Test (CBT). Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah dokter yang dipimpin oleh Dekan FK Undiksa, Profesor Dr. M. Ahmad Joyo Sugito. Dalam sambutannya, Rektor Undiksa Profesor Lasmawan menyampaikan apresiasi atas capaian Fakultas Kedokteran yang dalam usia relatif muda telah mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Ia mengingatkan para lulusan untuk tidak melupakan perjuangan panjang dalam mendirikan FK Undiksa.
Dan ke depan kita akan lengkapi fasilitas kedokteran ini. Tahun 2025 ini ada pengadaan beberapa peralatan, 2026 juga akan ada pengadaan peralatan termasuk mini hospital, dan 2027 Astonggara Rumah Sakit Pendidikan Undiksa akan berdiri. Dan saya yakinkan juga semoga 2026 kita mulai berproses, 2027 reakreditasi dengan kelengkapan sumber daya yang kita petakan sekarang. Bahkan satu hal lagi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu semuanya dan adik-adik juga, kalau ada lulusan adik-adik, kalau ada masyarakat yang punya dokter yang mau ngambil studi spesialis forensik, kami sediakan 2 pendanaan penuh dari Undiksa. Kami yang sekolahkan. Ditekankan pula meskipun Undiksa termasuk dalam kategori perguruan tinggi negeri dengan anggaran terbatas hanya sekitar 140 miliar rupiah per tahun, namun dengan komitmen dan kebersamaan seluruh sivitas akademika, terutama jajaran pimpinan FK Undiksa kini memiliki laboratorium memadai dan sebagai salah satu yang paling komprehensif di Indonesia. Pengembangan FK Undiksa dalam upaya peningkatan kualitas lulusan menjadi perhatian serius. Tahun 2025 dan 2026 direncanakan akan ada pengadaan peralatan medis lanjutan termasuk pembangunan mini hospital, dan pada tahun 2027 diharapkan Rumah Sakit Pendidikan Undiksa akan berdiri. Melihat perjuangan pendirian FK ini, para dokter yang dilantik ini diminta untuk menjaga marwah Undiksa dan membuktikan bahwa lulusan Undiksa memiliki nilai tambah dan mampu menjadi trendsetter. Melalui momentum ini, Profesor Lasmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua lulusan selama proses pendidikan putra-putrinya masih terdapat kekurangan, baik dari sisi sumber daya, fasilitas, akses maupun pendanaan. Namun demikian, Undiksa tetap berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Turut hadir dan menyaksikan momen bersejarah ini Direktur RSUD Buleleng, Dr. Putu Arya Nugraha, jajaran pimpinan fakultas serta para orang tua lulusan yang tampak bangga dan haru. Yasri Yuli, Bali TV. Retakan tebing di bawah Pura Uluwatu Jimbaran, Badung kini sudah mendapat penanganan oleh pihak terkait dengan melakukan penambalan menggunakan cor beton. Sementara di dasar tebing Pura Uluwatu juga telah dibangun seawall serta jalan inspeksi untuk menahan gelombang air laut yang rencananya akan diperpanjang 600 meter hingga ke Pura Batu Metandal. Pembangunan pembatas tebing atau seawall di Pura Luhur Uluwatu yang berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, ditunjukkan untuk melindungi kawasan pura dari abrasi dan keretakan tebing. Selain melindungi tebing, pembangunan seawall juga menciptakan jalan infeksi yang akan digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti Mapakelam. Namun demikian, jalan infeksi tersebut tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pengerjaan penanganan tebing retak di Pura Uluwatu melibatkan berbagai upaya, termasuk pembangunan jalan infeksi, revetment atau pembatas tebing, dan penanganan keretakan di atas tebing. Pembangunan jalan inspeksi ini menggunakan material khusus seperti batu boulder untuk meredam dampak gelombang dan pengelolaan drainase untuk mencegah erosi. Kedepan, jalan inspeksi di bawah tebing Uluwatu ini juga akan diperpanjang 600 meter hingga ke kawasan Pura Batu Metandal dengan target penyelesaian dalam waktu 6 bulan. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk tambahan ini sebesar 60 miliar rupiah. Tetap kita komitmen bahwa seawall ini adalah tepat untuk melaksanakan upacara. Tidak ada hal-hal lain yang akan kita lakukan di sini. Ini adalah memang betul-betul tempat ritual untuk kami, dan yang paling utama adalah untuk anak cucu kita ke depannya. Kita sudah bisa, pemerintah Badung sudah bisa berbuat seperti ini sehingga kekhawatiran kami sudah bisa terhapus dengan keadaan tebing Pura Uluwatu yang kemarin begitu sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kami. Untuk pengamanannya mungkin seperti apa, Tra? Pengamanan apanya? Pengamanan untuk di depan pengamanan di depan mulai sekarang udah kita kunci, jadinya kunci dibawa oleh kami sama Pendesa Adat Pecatu sehingga tidak boleh orang untuk lalu lalang di sini. Selain itu juga untuk penanganan
jalan infeksi untuk mendukung akses pelaksanaan dan pemeliharaan tebing ke depannya. Rencananya jalan ini juga akan dilengkapi dengan gapura dan juga pohon perindang. Adi Wiratmaja, Bali TV. Pesta Kesenian Bali ke-47 melibatkan 20.089 seniman. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Nyai bengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi ini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenap kasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan sana konang tanaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat dari kakak lain nyai. Beli. Baik. Sejemalu yang sejatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli nganti mati kalau matang lan dingin kabut tenis beli keras
Pemirsa, Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025 akan digelar dari tanggal 21 Juni hingga 19 Juli 2025 mendatang. Sebanyak 20.089 seniman dari 517 kelompok seni atau SEKE yang berasal dari 9 kabupaten kota dan luar Bali akan membawakan total 592 sajian seni. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arya Sugiarto mengatakan, jumlah seniman yang tampil tahun ini terbanyak dalam 5 tahun terakhir. Adapun tahun 2021 seniman yang terlibat sebanyak 7.955 orang. Tahun 2022 sebanyak 16.197 orang, tahun 2023 sebanyak 19.009 orang, dan tahun 2024 sebanyak 13.561 orang. Dari sisi kelompok seni SKE yang tampil juga mengalami peningkatan. Jumlah lembaga seni tahun ini 517 meningkat dari tahun 2024 yang hanya 285 lembaga. Bertambahnya jumlah seniman dan kelompok seni yang tampil mengakibatkan jumlah sajian seni PKB tahun ini juga meningkat. Para seniman tahun ini akan menyajikan 592 pergelaran seni. Jumlah ini meningkat dari PKB tahun 2024 yang jumlahnya 532 sajian seni. Arya Sugiarto menambahkan, untuk materi yang ditampilkan masih sama seperti PKB sebelumnya yang meliputi 8 materi pokok meliputi Ped Aye, Reka Sadana, Utsawa, Wimbakara, Kandarupa, Krialoka, Widyatula, dan Adi Sewaka Nugraha. Dirangkaikan pula dengan penyelenggaraan Bali World Culture Celebration dan Jantra Tradisi Bali. Jadi agenda PKB kita tetap kita jalankan dengan 10 materi pokok. Jadi ada pawai atau PDAY, ada pergelaran, ada lomba, ada juga parade, ada pameran seni rupa dan juga pameran kerajinan, pameran kuliner juga. Kemudian juga ada penghargaan Adi Sewaka Nugraha. Jadi itu materinya seperti itu, tetap sama dengan tahun-tahun lalu. Cuman isiannya kan kita dibingkai oleh tema. Saat ini kita mengangkat tema Jagat Kerti, ya, Harmoni Semesta Raya. Jadi melalui tema ini kita ingin mengajak seniman-seniman kita selain menggarap keindahan karya seni juga menularkan tutur ataupun ajakan kepada masyarakat bagaimana kita bisa merawat alam semesta ini dengan baik. Nah, kalau ditanya tentang pengembangannya, inovasinya ya banyak sekali. Misalnya di Festival Bongkobiar itu banyak sekali ada karya-karya baru. Di Lomba Bleganyur total itu pasti akan karya baru semua. Kemudian juga di garapan-garapan lomba yang lain kayak Demang ataupun Dharma Gita itu juga akan dilakukan dengan lomba, pasti akan ada karya. PKB tahun 2025 mengangkat tema Jagat Karti, Lokahita Samudaya Harmoni Semesta Raya. Tema itu memiliki makna yang mendalam mengenai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan dan alam semesta. Jagat Kerti merujuk pada dunia yang suci dan harmonis, sementara Lokahita Samudaya berarti kesejahteraan dunia atau kebaikan bersama. Harmoni Semesta Raya adalah perwujudan dari seluruh konsep tersebut, menunjukkan bahwa keselarasan dan kesejahteraan di dunia ini bergantung pada keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Sukma, Bali TV. Jelang pagelaran Pesta Kesenian Bali PKB akan dibuka pada Sabtu 21 Juni 2025 di Denpasar. Bumi Keris akan mengikuti 26 materi dan menyiapkan dana sebesar 7,5 miliar rupiah. Bahkan Kabupaten Badung ingin mempertahankan juara umum yang telah diraih tahun 2024. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung IGD Eka Sudarwito mengatakan dalam menyambut PKB ke-47 tahun 2025, Kabupaten Badung menganggarkan biaya sebanyak 7,5 miliar rupiah. Besarnya dana tersebut, Kabupaten Badung mengikuti materi PKB sejumlah 26 pagelaran termasuk PDAY. PKB kali ini, Kabupaten Badung melibatkan seniman di seluruh kecamatan di Badung yang dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya.
Di samping itu juga ada yang sifatnya menggali potensi di masing-masing wilayah. Persiapan dalam menyambut PKB ini, Kabupaten Badung telah melaksanakan pembinaan sejak Desember 2024 dengan menyebar para pakar atau maestro seni yang menggandeng Listibia Badung dan pembina dari Dinas Kebudayaan Badung yang ditempatkan sesuai kompetensi yang dimiliki. Hal itu untuk mendorong peserta PKB 2025 di Kabupaten Badung untuk tampil maksimal. Hingga saat ini duta seni yang ditunjuk untuk mengikuti PKB ke-47 persiapannya telah mencapai 80%, bahkan pihaknya telah menyiapkan suatu hal yang baru pada PEDAYE yang akan berlangsung pada Sabtu 21 Juni mendatang. Persiapan kami di Kabupaten Badung menjelang pembukaan PKB yang ke-47 tahun 2025 ini sudah mencapai 80%, bahkan kami bersama rekan-rekan kami di Dinas Kebudayaan dan komponen seniman menyiapkan satu hal yang baru pada pembukaan. Pada pembukaan dengan penyiapan kostum khas Badungan dan tematiknya itu adalah sesuai dengan tema PKB secara umum yaitu Jagat Kerti. Tematiknya sendiri adalah Perang Unta dan di pawai pembukaan atau PEDAYE. Kemudian di keseluruhan pementasan dan pegelaran kita juga semaksimal mungkin untuk mengkaitkan atau menyambung apa yang diwajibkan sebagai tema dengan kearifan lokal, adat dan tradisi di Kabupaten Badung. Gede Eka Sudarwito didampingi PLT Kepala Bidang Kesenian Iwayan Mulyadi dan Jafung Pamong Budaya Bidang Kesenian Ida Ayu Rakoponiasih menambahkan pihaknya mendorong duta seni Kabupaten Badung berasal dari wilayah masing-masing sehingga pengembangan dan pelestarian seni itu dapat semakin merata untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Badung pariwisata yang berkualitas berdasarkan Nangun Satkerti Loka Bali. Badung juga ingin mempertahankan juara umum dan secara khusus ingin meraih juara Beleganjur dan Bapang Barong. Indrawan, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan informasi. Meningkat, Pemprov Bali anggarkan 9,6 miliar rupiah untuk PKB ke-47 tahun 2025. Semangat meguli kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipes.
Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025 akan digelar dari tanggal 21 Juni hingga 19 Juli 2025 mendatang dengan mengusung tema Jagat Kerti Lokahita Samudaya Harmoni Semesta Raya. Untuk mendukung penyelenggaraan PKB tahun ini, pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran sebesar 9 miliar rupiah lebih. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Gede Arya Sugiarto mengatakan peningkatan anggaran tersebut untuk mengoptimalkan kegiatan Pesta Kesenian Bali. Terlebih lagi untuk tahun ini, jumlah seniman yang tampil sebanyak 20.089 orang seniman dari 517 kelompok seni atau SEKE dari 9 kabupaten kota dan luar Bali yang akan membawakan total 592 sajian seni. Untuk materi yang ditampilkan masih sama seperti PKB sebelumnya yang meliputi 8 materi pokok yaitu pedaya atau pawai, rekasadana atau pergelaran, utsawa atau parade, wimbakara atau lomba, Bali World Culture Celebration, perayaan budaya dunia, Kandarupa pameran, Kriya Loka, Loka Karya, Widyatula Sarasehan, Adi Sewaka Nugraha, penghargaan pengabdi seni, dan Jantra Tradisi Bali, Pekan Kebudayaan Daerah. Anggaran sebesar 9,6 miliar rupiah ini merupakan anggaran yang dikelola oleh panitia provinsi, sedangkan di tiap kabupaten kota memiliki anggaran tersendiri. Anggarannya 9 miliar lebih, sekitar 9,6 miliar. Naik dari tahun lalu. Tahun lalu kan cuma 6,5 ya. Jadi kita mengalami peningkatan karena memang materi yang kita tampilkan juga jauh lebih banyak untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak. Nah, demikian juga hal-hal yang lain biar ada peningkatan kualitas juga dari sisi penyelenggaraan. Itu kan yang dikelola oleh panitia provinsi, sedangkan kabupaten kota kan juga menganggarkan masing-masing. Karena PKB ini kan PKB-nya Bali ya, jadi bukan diselenggarakan oleh Pemprov Bali saja, kan, tapi juga didukung penuh ya. Ada penyelenggara penuh juga, yaitu duta dari kabupaten kota. Ada beberapa perguruan tinggi juga berpartisipasi, artinya dia membiayai diri sendiri. Ada juga sanggar-sanggar yang sudah mapan, dia tampil tanpa kita biayai. Ini hebatnya seniman-seniman Bali. Jadi mereka kalau sudah mapan dia tanpa kita biayai. Tapi yang baru-baru yang ada di seni-seni tradisi yang hasil daripada upaya pelestarian ya kita berikan dana-dana untuk bisa dia tampil di Taman Budaya. Dalam rangka mendukung kegiatan seniman yang tampil di Pesta Kesenian Bali, Pemprov Bali menganggarkan total biaya jasa kesenian yaitu untuk 22 SKE dibiayai sebesar 35 juta rupiah, 5 SKE dibiayai 100 juta rupiah untuk kesenian kolosal, kesenian rekonstruksi dan pendamping gong kebiar, serta 4 SKE dibiayai 198 juta rupiah meliputi penyaji sendra tari, garapan, pawai pembukaan. Sukma, Bali TV. Pemirsa, pertunjukan wayang kulit di Bali sebenarnya adalah cermin dari manusia itu sendiri. Namanya saja wayang atau bayang-bayang yang merupakan refleksi perilaku manusia itu sendiri, yakni ada sifat baik, jujur, serakah, hingga kemunafikan. Tokoh Punakawan Delem atau sering disebut Melem adalah sosok manusia kekinian, yes man, asal bapak senang dan oke bos, sekaligus pengabdi kekuasaan yang setia. Dan berikut laporannya untuk Anda. Dalam dunia pewayangan sebagai punakawan dengan tampilan matanya mendelik juling, rambutnya jabrik bak icuk, mulutnya tebal lebar, menyembul gondok menutupi lehernya. Bertubuh pendek berperut buncit, suaranya keras nyerocos beruntun, lagaknya pongah beringas. Dalam lakon Ramayana, Delem selalu gencar mengumbar sanjungan pada Rahwana. Jika dalam lakon Mahabharata, celotehnya meleleh dengan monyong berbusa, bersujud puji mengayun kelompok Korawa. Pembual dan penjilat adalah watak yang tak keliru diletakkan pada Delem. Di antara 4 punakawan, Malen Merdah adalah ayah dan anak, sedangkan Delem Sangut adalah kakak adik. Berbeda dengan wayang kulit Jawa, Semar bersama 3 anaknya, Bagong, Gareng, dan Petruk, mengabdi pada Pandawa. Seniman asal Sukawati Gianyar yang juga dosen isi Bali IKD Swartaya mengungkapkan refleksi tokoh Delem pada manusia kekinian juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Tokoh Delem adalah sosok manusia yang pembual tapi penakut. Suka membelokkan kebenaran menjadi kepalsuan. Dia adalah manusia lintas zaman yang menggerogoti moral kolektif termasuk moralitas bangsa kita. Tokoh Delem menurut Kadek Suartaya suka mencilat atasan, membual tanpa batas, dan menabur tipu daya dalam tiap geraknya. Ia adalah pelayan setia kekuasaan busuk yang selalu punya alasan untuk menutupi kesalahan majikannya hingga menjurus pada perilaku mengkhianati sesama. Sosok Delem dalam layar wayang Bali secara metaforis adalah penjelmaan ideologi kepalsuan manusia lintas zaman. Ia adalah potret kejujuran yang dibengkokkan. Dengan lidah yang lebih cepat dari pikirannya, Delem menjilat atasan, membual tanpa batas, dan menabur tipu daya dalam tiap geraknya. Delem adalah pelayan setia kekuasaan busuk yang selalu punya alasan untuk menutupi kesalahan majikannya, bahkan jika itu berarti mengkhianati sesama manusia. Watak Delem bukanlah warisan kuno yang tergerus bersama keterpinggiran tradisi jagat wayang kita. Ia adalah beranak pinak dalam realitas sosial kita. Di masa kini, Delem dalam kehidupan nyata berwajah modern, lebih halus dalam berpura-pura, lebih lihai dalam berdusta, dan lebih cekatan dalam mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Jadi Delemisme, jika boleh diberi nama demikian, adalah penyakit menaun. Ia ini bukan lagi soal individu, melainkan wabah budaya. Budaya mencilat, budaya membual, budaya membengkokkan kebenaran. Kini watak Delem sudah beranak pinak dalam realitas sosial kita, di ruang politik, di lembaga pendidikan, di media sosial, bahkan di lingkup pergaulan sehari-hari. Delem kini berwajah modern, lebih halus dalam berpura-pura, lebih lihai dalam berdusta, oportunistis, dan lebih cekatan dalam mengorbankan kejujuran. Swaico Bali TV. IEPF atau Indonesian Education Promoting Foundation yang didukung oleh JICA atau Japan International Cooperation Agency bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan melaksanakan kunjungan ke SD Negeri 4 Dauh Pekan Tabanan. Kunjungan dan monitoring ini guna mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan lingkungan di SD Negeri 4 Dauh Pekan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun. Kuboki, Yoku Isibasi, Sima Endo, Kumi Laila, Ayu Putri Lestari, dan Alicia Udianti. Sementara dari JICA diwakili Dr. Yuni Aziza dan Rizka Salwasabila. Rombongan disambut di halaman sekolah dengan pementasan tari-tarian yang dibawakan anak-anak SDN 4 Dauh Pekan. Kepala Sekolah SDN 4 Dauh Pekan, Gusti Ayu Putu Eva Juniati, MPD, menjelaskan proyek ini telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sebagai hasil kerjasama dengan IEPF, JICA, dan mencakup sejumlah kegiatan seperti urban farming dan pengolahan sampah, serta membentuk leader-leader atau ranger dalam pengelolaan sampah. Pendidikan lingkungan ini bertujuan membentuk karakter siswa agar lebih peduli terhadap lingkungan. Proyek di sini terkait dengan pendidikan lingkungan, di mana kami memiliki beberapa proyek seperti urban farming, jadi anak-anak berkebun, kemudian ada beternak lele, ada juga di pengolahan sampah ada bank sampah. Kemudian ada leader-leader juga di setiap bidang, ada eco rangers, anorganik, ada eco rangers hijau, ada eco rangers kompos yang memang meliderkan masing-masing dia punya tugas. Anorganik untuk pengolahan sampah anorganik, eco kompos leader untuk pembuatan pupuk kompos, kemudian ranger hijau yang berkaitan yang merawat tanaman. Pendidikan lingkungan ini adalah bagaimana mengubah karakter siswa terutama yang tidak peduli dengan lingkungan dan sadar peduli dengan lingkungan, bahwa apa yang kita lakukan kepada lingkungan akan berdampak juga kepada kita. Jika kita baik dengan lingkungan, kita juga akan mendapatkan hal baik dari lingkungan itu. Manajer proyek IEPF Yasonobu Kuboki mengatakan, kegiatan ini merupakan monitoring dari program pendidikan lingkungan yang dilakukan di Tabanan. Kegiatan dalam program ini adalah
pembuatan buku digital, pendidikan lingkungan, dan implementasi melalui listen study. Menurutnya, kegiatan anak-anak belajar pemilihan sampah dan pembuatan kompos sangat bagus. 今日はプロジェクト、環境プロジェクトについて、終了に向けて調査に来ました。このプロジェクトは、多摩南県に環境教育を伝える、それもデジタルの教材を作って、そして先生たちに日本式研究、授業研究を通して学んでいただくというプロジェクトです。Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau proses pembelajaran dan pendidikan lingkungan di kelas, meninjau keberadaan bank sampah dan kebun hidroponik yang ada di SDN 4 Daupekan. Eka Yana, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukadan Karang, pamit undur. Selamat malam, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.